Ya, masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang Taurus dengan judul Love Story ya. Cerita cintanya si Taurus. Oke, saya buka Love Oracle card dulu untuk para Taurus dimanapun kalian berada. Apakah ini untuk yang single atau yang couple atau apa ya, lihat ya, tergantung kartunya nanti. Oke. I need some of the card for Taurus. Gak mau. Giliran ada jatuh banyak nih. 6. Oke, kita buka aja satu persatu ya. 7. Waduh. Ada coffin. Coffin. Ending. Bring new beginnings. Growth, change, liberation, transition. Oke, ini untuk para Taurus yang kisah cintanya berakhir Januari ya. Berakhir di Januari ya. Kayak lagu dong. Sorry. Oke, untuk para Taurus yang kisah cintanya berakhir, sudah berakhir, baru mau akan berakhir, berencana untuk berakhir, ya intinya ya berakhir ujung-ujungnya. Itu ditulisnya di sini new beginnings, sesuatu yang selesai itu melahirkan sesuatu yang baru. So jangan pernah sedih atau terpuruk segitu lamanya atau segitunya pada saat sesuatu itu memang berakhir ya, karena memang yang berakhir itu memang sudah enggak lagi untuk kalian, jadi ya sudah berakhir aja, tapi itu akan menimbulkan sesuatu hal yang baru. Kalau di tarot card itu kayak the death ya, sesuatu yang selesai dan ada sesuatu yang baru yang terjadi gitu ya. So ini untuk Aries yang putus lah gitulah ya, putus selesai. Oke, apalagi ada step in the back, ditusuk dari belakang. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Ada yang memang masih sakit hati, patah hati, oke, karena ngerasa ditikung atau dikhianati begitu. So ini untuk kalian para Taurus. Ini kenapa ya? Pantesan beberapa Taurus kemarin komen, mana bacaan untuk Taurus, Virgo melulu gitu. Padahal Virgo sama Taurus kan sama-sama sohib di elemen tanah. Kenapa jealous? Ya gimana? Saya juga Virgo, jadi memang memfokuskan diri di Virgo karena relate gitu. Dan setiap kali saya mengeluarkan video tentang Virgo itu kayak seluruh Virgo di Indonesia nonton gitu. Kayak gitu. Hype-nya kayak gitu. Gimana saya nggak suka? Ya suka lah ya, bagaimanapun kalau kalian di posisi saya yakin kalian akan melakukan hal yang sama, karena kalau dikasih atensi lebih tentu saja kalian akan melakukannya dengan lebih sukacita dibandingin kalau nggak terlalu diperhatiin, apalagi dicuekin gitu ya. Walaupun ya beberapa Taurus masih nonton gitu, tapi tidak se-hype kalau Virgo, mungkin karena saya juga Virgo gitu. Oke, lanjut dengan The Grim Reaper. Apaan ini coba? The relationship is over. Aduh, dari tadi ini kita ngomongin yang putus-putus ya. Taurus, ini banyak Taurus yang lagi patah hati, atau memang lagi putus, atau memang di kepalanya tuh udah ada rencana untuk putus gitu. Oke. No second chance. Growth and transform your life. Ini sama juga kayak the death ya. Transformasi dari yang udah selesai ke hal yang baru gitu. So putus. Udah 3 kartu ngomonginnya putus melulu. Ya ampun. Coba kartu yang selanjutnya. Ada 7 bukan 6 lagi. The Phoenix. Phoenix lagi. New phrase, rekindle, renew, transformation, grow, change mind. Lagi-lagi tentang hal baru dari hal yang sudah selesai. Ya kalian tahu kan di filmnya Harry Potter, kalau nonton ya, karena saya baca bukunya dan nonton filmnya. Burung punik itu adalah burung yang dia akan
mati jadi abu, dan dari abu itu muncul lagi tuh si burung kecil, lama-lama gede, terus dia terbang ya, berpetualang gitu. Entar balik lagi ke tempat asalnya jadi abu lagi dan muncul lagi. Kayak gitu aja terus. So, itu saya nggak tahu burung itu ada apa enggak. Kayaknya sih cuma cerita dongeng ya. Kayaknya cuma cerita dongeng. Kalau ada yang kayak gitu aneh juga, soalnya kita ngeliat, ada burung kebakar di depan kita, kan aneh juga. Tapi kayaknya itu hanya mitos atau dongeng-dongeng aja. Tapi intinya kalau ada the phoenix yang muncul di bacaan ini, apalagi dari tadi bilangnya over is over, selesai, putus, sakit hati dan lain sebagainya, ini juga tentang hal tersebut, menyelesaikan hal yang lama menuju sesuatu yang baru dan mulai lagi dari nol. Oke, lanjut. Ada masih 4 lagi. Ya ampun, kirain 7, nggak taunya 8. Banyak ya. Heart with the key. Hati dengan kunci. Welcoming love. Yang putus, jangan sedih. Kalau putusnya udah beberapa lama gitu, and then belum move on, so jangan sedih, ada yang baru gitu ya. Meeting the one, okay, maybe he is the one atau she is the one ya. Open your heart, buka hatimu. Getting together, perfect. Oke, yang selanjutnya, kalau kalian sudah keluar dari sakit hati kalian, kalau sudah bisa bertransformasi seperti yang tadi diomongin, seperti si Phoenix tadi, dan kalian akan menemukan the one, seseorang yang memang untuk kalian. Lanjut, mirroring each other. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect, our wounds, introspection. Biasanya kalau the mirror yang muncul, kalian ketemu orang yang ketakutan di dalam diri kalian tuh ada di dia gitu. Ini semacam twin flame. Kayak refleksi ketakutan kalian justru ada di orang tersebut gitu. Tapi gimana, orang kalian suka, jadi ya perlu diterusin gitu. Introspeksi, jadi dia adalah bagian dari hal yang harus diintrospeksi dari diri kalian. Jangan salah, twin flame bukan sesuatu yang wow gitu, enggak. Justru kalau ketemu seseorang yang memang twin flame adalah dia bentuk ketakutanmu sebenarnya. Jadi mirroring each other. Kan kadang-kadang orang dengan gampang menunjuk kesalahan orang lain, tapi lupa kalau sebenarnya kesalahan itu juga ada di dirinya, dia nggak ngaca gitu. Makanya kalau ada orang yang seuzon atau so tahu ngomongin ini itu, kasih kaca aja gitu kan, udah kasih kaca aja biar dia ngaca. Nah itu sama. So twin flame adalah yang seperti itu. So kalau kalian sudah menyelesaikan kemarin, sudah lepas dari sakit hatinya, udah move on dan ketemu seseorang, dan ini saatnya kalian ketemu orang yang memang benar-benar twin flame gitu, yang mirroring each other gitu. Justru kalian mungkin enak ngeliat dia kayak, oh dia begitu banget sih gitu kan. Tapi kalian suka, sebel tapi suka, aneh memang. Tapi itulah twin flame. So kalau memang itu yang terjadi, karena tidak semua orang bisa ketemu dan prosesnya itu panjang, setidaknya kalian ketemu dengan seseorang yang bisa membuat kalian introspeksi lah ya, and that's good. Okay? Lanjut dengan seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interferes. Oke, setelah ketemu seseorang terus ada third party juga. So ini juga untuk Taurus yang berada di situasi third party situation, di mana 3 orang dalam sebuah hubungan, which is nggak bagus ya, karena hubungan sebenarnya cuma ada untuk 2 orang aja. Orang ketiga itu bisa juga ya benar-benar will atau pill, atau keluarga, teman yang emang ngerusui gitu loh, turut campur di hubungan kalian dan membuat hubungan kalian jadi nggak nyaman. So itu juga, bacaan ini juga berlaku untuk si Taurus yang berada dalam third party situation. Satu lagi ada I like you. Ini juga untuk Taurus yang menyukai seseorang. Someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Atau ada orang yang menyukai si Taurus. Oke, kita buka kartu
Selanjutnya ya kartu, oh ini adalah, ayo Rider White Tarot ya, sorry. Kadang-kadang udah ada di kepala mau ngomong susah banget. Capek deh, jatuh sebentar ya. Oke, kartu yang jatuh ada The Fool dan Queen of Wands yang terbalik. Oke, never mind. Saya butuh beberapa kartu lagi. Oke, kalau banyak begini saya bacain aja semuanya. Jadi nggak perlu buka kartu yang lain ya. Kartu ini aja ya. Good. Kartu pertama kalian adalah Eight of Pentacles. Mungkin kalian berpikir bahwa hubungan yang kalian jalani itu lebih berat sebelah karena lebih berat ke kalian gitu. Jadi kayak kalian kerja sendiri nih, kalian tidak mendapat dukungan dari dia, makanya akhirnya putus atau bagaimana. Oke. So memang sebuah hubungan itu harus dikerjakan berdua, nggak sendiri. Kalau cuma kalian doang yang usaha, ya ujung-ujungnya pasti putus gitu kan. Ujung-ujungnya juga pasti akan berakhir karena nggak seimbang. Sesuatu yang nggak seimbang nggak enak dijalaninnya, ya kan? Oke. The Fool sih, jangan khawatir dengan banyak hal yang sudah terjadi karena ini ada petualangan baru untuk kalian, ada sesuatu yang baru untuk kalian para Taurus dimanapun kalian berada, dan posisi ini tidak akan sama seperti yang sebelumnya. So, petualangan baru yang ini monggo dijalani aja dengan sukacita. Queen of Wands-nya terbalik. So, kalau kalian merasa kali ini jangan-jangan nanti kayak kemarin lagi, enggak ya, situasinya ini totally different, berbeda banget dari yang sebelumnya. Sebentar, saya lihat yang lain ya. Oke, so ini berbeda dari yang sebelumnya. Oke. Lanjut dengan ada The Strength. Memang dibutuhkan keberanian dari para Taurus untuk memulai semua ini. Karena yang kemarin mungkin lebih menyakitkan kalian dan membuat kalian ngerasa kurang nyaman. Jadi yang ini juga memang butuh effort yang lebih dari yang kemarin. Kalian gak ingin kalian kerja sendiri kan kali ini. Kalian gak ingin mengusahakan ini sendiri. So dari depan ya, kalau memulai sesuatu diomongin. Ini harus dijalanin bersama-sama ya. Nggak bisa sendirian ya, gitu. Oke? Lanjut dengan Page of Pentacles. Oh, ada kabar menggembirakan yang datang untuk kalian dan ya, kabar itu datang. Sesuatu hal yang bikin kalian oh ini toh maksudnya yang kemarin Mbak Lucy bilang, nah gitu ya, akan datang ya, betul. Two of Cups yang terbalik bukan berarti bukan soulmate Mbak Lucy, bukan kayak gitu. Memang komitmennya belum ada, tapi kan karena mungkin masih baru, namanya juga kan sesuatu yang baru, seseorang yang baru, jadi komunikasinya belum terjalin sesolid itu, jadi belum bisa dibilang ada komitmen dan lain sebagainya, gitu ya, belum. Terus ngapain? Ya jalanin dulu aja, jajaki, bukan bilang jalani dulu, tapi jajaki atau analisa dulu gitu. Ini orang memang orang yang tepat untuk kalian atau enggak gitu. Karena kalau gegabah mengambil keputusan nanti kalian juga yang jadi ya aku kayak gini lagi gitu, kayak kemarin lagi. Oke, jangan sampai kayak gitu ya. Terus apa lagi? The Chariot, jangan takut, akan ada movement, akan ada perkembangan yang baik untuk percintaannya si Taurus. Dan kali ini lumayan bagus ya Taurus, lumayan bikin happy nih perjalanan percintaannya si
just like mirroring each other memang. Oke, bagus. Kemudian Three of Wands. Ini untuk masa depan kalian bagus. Iya, untuk masa depan kalian oke. Nah, pesannya tetap aja jalannya tidak mudah ya, my dear ya. Pun kalau kalian ngelihat, ada masa depan nih bersamanya. True, bener. Tapi kan masa depannya masih di depan sana, masih di sana. Berarti yang dari sini ke sana itu yang harus dijalanin. Dan saya mau bilang tidak akan semudah itu. Oke? So siap-siap. Two of Swords. Pun masih ada pikiran bercabang yang bilang ini mau begini atau begitu. Dan itu yang masih dipertanyakan oleh para Taurus. It's okay, pertanyakan aja. Seperti yang saya bilang, pertanyakan, analisa, jalanin tapi dengan benar-benar nggak bucin gitu. Susah tapi ya. Apalagi cewek, cowok aja sekarang banyak yang bucin. Tapi maksud saya gini, pakai juga logika lah ya. Ya. Kalau misalnya terlalu banyak perbedaan antara kalian dan dia terus mau terus gitu, ya agak susah ya. Tapi kalau misalnya perbedaan itu masih bisa disepakati bersama, ya why not? Gitu aja deh ya ngomongnya biar nggak bingung. The Temperance-nya terbalik. Kalau kalian berpikir enggak lah dia udah tepat begitu, jangan, tetap harus dipertimbangkan ya my dear, tetap harus dipertimbangkan baik buruknya. The Emperor-nya juga terbalik. Ada salah satu di antara kalian yang masih belum yakin nih, either kalian atau dia. Oke, siapa yang belum yakin? Makanya saya bilang dipertimbangin lagi, jangan langsung tabrak lari aja. Kemudian ada Three of Cups yang terbalik. Iya, masih belum ada, kata-katanya terbalik-balik. Masih belum ada yang patut diselebrasi. Jangan gegabah, jangan cepet-cepet mengikrarkan sesuatu, bilang ke teman-teman, oi gue udah dapet seseorang nih. Nggak usah ya, nggak usah kayak gitu, karena memang belum ada hal yang perlu diselebrasi, belum solid gitu kan. But hubungan yang ini sudah terjadi atau belum, it depends. Sekali lagi ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Sebagian dari kalian sudah tahu siapa orangnya, sebagian juga masih siapa Mbak Lucy. Oke, ini bacaan cinta, so mungkin untuk kalian yang tidak mau lagi bercinta-cintaan, mendingan mikirin karir ya, nggak usah lihat bacaan ini ya. Ada Seven of Cups yang terbalik, so beneran nih kalian gak mau milih yang lain, sudah pilihan jatuh ke dia ini, dia Oke, fine, gak apa-apa kalau kalian gak mau milih yang lain, mau milih yang ini. Sekali lagi dianalisa ya, saya ngerti cinta gak ada logikanya sama sekali, gak ada logikanya ya, tapi tetap kalian harus memikirkan aspek-aspek yang ada di dalam hubungan kalian. Saya gatel. Misalnya, apakah dia memang baik, beneran baik, atau ada udang di balik bawang, ya kan? Apakah dia juga akan baik kepada orang lain di kehidupan kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian, orang-orang yang dekat di kumpulan kalian? Doesn't matter, but it's matter gitu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang di sekitar kalian kasih warning, bisa dipertimbangkan, tapi jangan dijadikan patokan, karena yang akan menjalani hubungan adalah kalian. Oke, boleh menjadi pertimbangan, bisa dipertimbangkan, bisa jadi pertimbangan kalian, tapi jangan dijadikan patokan ya. Oke, karena kelihatan teman-teman belum setuju. Teman-teman atau keluarga kayak belum srek dengan yang ini gitu. Oke. Kemudian ada Six of Cups. Oke, iya betul, ada yang naksir sih,
Taurus atau Taurus yang naksir seseorang. It's obvious, kelihatan dari depan juga kelihatan ya. Karena selesai hubungannya. Gimana sama yang belum move on, ya move on aja dulu my dear. Kalau nggak move on, nanti kalian nggak bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Tidak ada petualangan baru. Ngapain juga masih sakit hati di tempat yang sama, yang nggak ada artinya, ya. Oke. Saya buka Witches Tarot ya. Mungkin ada pesan lain. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, pesan berikutnya ada Four of Pentacles. Kalau kalian masih ngekepin masa lalu kalian atau cerita lama kalian, jangan lagi. Tapi ini indikasi sih bahwa kalian akan bisa melupakan itu. Kalau ada yang bilang di ujung sana, belum Mbak Lucy, saya belum move on, nanti akan move on. Move onnya itu pilihan, kalian mau atau enggak. Kalau kalian tetap aja nggak mau, ya siapa yang bisa merubah pikiran kalian itu selain kalian sendiri ya. Move on please, kan saya bilang ada yang baru di sana. Dan itu beda banget sama yang sebelumnya ya, beda banget. Oke. Three of Swords tapi terbalik. Mungkin kalian pernah berada di situasi itu, third party situation, keluarlah dari situ. Siapapun kalian tidak enak berada di sini, third party, so it's keluar ya. Jangan lagi berada di situ karena nggak akan bikin kalian nyaman. Tapi situasi itu juga akan berakhir kalau memang selesai. Ada yang ngalah, nonton layangan putus. Itu si pelakornya Lydia nggak mau ngalah banget ya, udah merusak kebahagiaan orang, kekeh banget bilang hatinya Mas Ari sudah sama saya. Gimana kalau posisinya terbalik, kalau dia yang jadi si Kinan? Ini kenapa kita lagi ngobrolin itu sih? Anyway, third party situation tuh yang kayak gitu ya situasinya. Walaupun ada juga third party situation di mana yang jadi third partinya adalah misalnya keluarganya yang nggak setuju, teman-temannya yang nggak setuju, so bikin hubungan kalian jadi ruwet karena itu ya. So keluar aja dari situ. Oke, ada Page of Pentacle. Page of Pentacle lagi tapi terbalik. Oke, so tadi kan saya bilang ada pesan yang kalian tunggu dan datang, oke? Tapi kalau yang ini terbalik, bukan berarti pesan yang nggak datang. Pesannya datang, tapi mungkin di luar ekspektasi kalian, oke? Sebagian dari kalian, ya memang pesan itu yang ingin kalian dengar, tapi sebagian dari kalian mendapatkan pesan yang tidak sesuai. Bukan ini yang saya mau. Oh, terima aja. Memang udah itu. Udah itu pesannya untuk kalian, ya sudah terima aja. Three of Wands lagi dengan posisi yang sama, di posisi yang positif. So memang masa depan kalian bersama orang yang ini ada, tapi sekali lagi diingetin untuk kesekian kali, jalannya tidak mudah. You see the future, kalian lihat future-nya, tapi dari sini ke sana itu yang tidak mudah ya. Banyak lika-likunya. Katanya tidak semulus jalan tol. By the way my dear, jalan tol aja nggak mulus, banyak bolong-bolongnya. Ya kan? Apalagi jalan biasa, apalagi jalan kampung misalnya. Dan kita harus ngelewatin itu kadang-kadang. Nggak harus lewat tol terus, tapi kadang-kadang lewat jalan-jalan tikus, jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang berbatu-batu. Kayak di sini tuh di depan tuh ada perumahan gede banget, tapi jalannya ampun, ngerusakin ban motor karena rusak parah gitu ya. Ya jalan-jalan yang seperti itu ya tidak mudah. Oke,
Queen of Wand. Untuk masalah komunikasi sama dia berjalan cukup lancar. So orang tersebut, ini untuk para yang sudah ninggalin, udah putus lah ya, atau berencana akan putus karena memang udah nggak bisa dilanjutin, oke? Komunikasi dengan orang yang baru ini akan lebih bagus dibandingin yang, kan saya bilang orang yang baru ini tidak sama dengan yang dulu gitu. Gimana kalau kalian masih ada di hubungan yang solid dan baik-baik aja, dan ini pembacaannya bukan buat kalian, dah segampang itu ya. Nine of Swords. Ini hambatannya, kalau kalian masih aja memikirkan sakit hati kalian yang lalu, dan ya hubungannya jadi tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena kan masih inget-inget masa lalu melulu gitu. Buat apa diinget-inget, my dear? Gak ada artinya. Okay, so let it be, let it be. Udah kayak lagunya Beatles ya. Oke. Itu tadi bacaannya, dan it's obvious ini adalah sebuah petualangan baru untuk Taurus. Saya tahu tidak buat semua Taurus, tapi at least ada beberapa Taurus yang akan mengalami itu karena kalian sudah move on. Oke, permasalahannya kalau kalian belum move on gimana? Ya move on dulu. Cara yang paling baik untuk move on adalah jalanin aja. Pada saat kalian kangen ya kangen, pada saat kalian nangis ya nangis, pada saat kalian marah ya marah. Tidak ada cara yang terbaik bagi siapapun, apapun zodiaknya, untuk move on. Terutama untuk orang-orang yang sensitif, dan kebetulan Taurus bukan termasuk yang itu. Taurus masih cukup cuek, nggak terlalu mellow kayak teman kalian tuh si Virgo sama si Capricorn. Capricorn juga mellow, tapi dia juga sama kayak kalian, agak keras kepala, tapi dia cukup ada melonya. Tapi kalian Taurus, jarang Taurus yang mellow. Biasanya ya udah sedih terus habis itu selesai udah gitu. Ya udahlah gitu, bisa cuek gitu. Nggak kayak si Virgo bisa berlarut-larut tuh dia. Makanya nontonin YouTube saya terus kali ya. Karena dramanya banyak, melonya banyak ya. Saya sih ngomongin zodiak saya sendiri tuh, juga zodiak yang lain. So, tidak ada cara yang terbaik, cara yang paling tepat, yang paling manjur untuk bisa move on. Itu memang tergantung masing-masing pribadi, bukan karena zodiaknya, bukan karena dia zodiak yang baperan atau apa, enggak juga. Yang nggak baperan juga nggak segampang itu. Jadi ya pesannya ya jalanin aja. Seperti saya bilang, like ya sehari-hari aja. Kalau lagi terpuruk dan memang hari itu bisa nggak mau ngapa-ngapain, mager, dan itu Taurus banget ya, mager. Ya udah mager aja, asal jangan merugikan gitu. Yang harusnya hari itu ada rapat penting terus mager, terus gimana dong rapat pentingnya? Nggak bisa dong ditinggalin ya, Taurus. So move on dulu untuk dapatkan sesuatu yang baru, petualangan baru. Bahkan tadi saya bicara tentang mirroring each other, seseorang yang memang untuk kalian, tapi emang jalannya nggak mudah. Ya semua jalannya nggak mudah, mau itu twin flame, mau itu soulmate, mau itu apalagi toxic ya, nggak mudah memang. Tapi ya jalanin aja. Mau bagaimana lagi, my dear? Itu adalah cerita yang Tuhan tuliskan untuk kalian. So just be happy with that ya. Gampang ya ngomongnya Mbak Lucy. Kamu pikir saya tidak mengalami banyak hal? Saya juga mengalami banyak hal. Kalian bisa nonton YouTube. Saya akhirnya nontonnya yang kayak lapor Pak, yang lucu-lucu gitu, yang receh-receh gitu. Oke, never mind. Untuk penutupnya, daripada ngomong berpanjang-panjang ya, mungkin kalian bosen lihat saya ngomong. Saya buka Whisper of Love ya. Satu. Saya mau buka dua deh. Dua. Oke, yang pertama, get to know each other. Saya bilang
Get to know each other, tahu dulu, selami dulu siapa dia. Jangan buru-buru memutuskan, oh ini soulmate saya yang bisa merubah sakit hati saya menjadi bahagia. Nggak gitu ya. Tahu dulu dia tahu dulu kalian, gitu ya. Learn to meet another's need for love. Belajar mengetahui kebutuhan dia tuh tentang cinta tuh di mana, gitu. Dan kebutuhan kalian sendiri untuk cinta itu di mana? Match nggak? Kalau match, kalau oke, bisa diteruskan, ya. Kalau enggak ya tunggu yang bener lah, tunggu yang lain. Oke, listen with your heart. Listen. Kalau di bahasa Indonesia mendengarkan itu cuma satu, mendengarkan, nggak ada kata lain. Apalagi selain mendengarkan, ya mendengarkan doang kan. Tapi di bahasa Inggris ada listen dan hear. Kalau hear dengerin doang tapi nggak merhatiin gitu. Oh, saya dengar ada suara apa gitu. Tapi kalau listen itu bisa dia yang kayak gini nih, kalian ngedengerin saya ngomong. Nah di sini dibilang listen with your heart, mendengarkan dengan hati kalian gitu. Jadi benar-benar dipahami, didengerin, kemudian benar-benar masuk gitu ke dalam hati kalian. Bukan cuma sambil lalu aja. Kalau sambil lalu aja ntar ujung-ujungnya ya toksik lagi, terus putus lagi, nggak mau kan? Oke? You are listening but need to hear with a loving heart. Oh ya, ada lagi listening. Ada listen, ya sama bener ya, listening ya, listen dengan hear nih, dua-duanya nih disebutin. Listening itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau hear itu cuma dengerin doang. Tapi ini disebut you are listening but need to hear with a loving heart. Kalian tuh dengerin sih, tapi perlu pakai hati kali ini, ya. Udah suruh bener-bener tahu dulu siapa dia, bagaimana dia, dan pakai hati. Intinya sih itu. Kalau itu itu belum kejadian di kalian, saya doakan percintaan kalian akan mengalami babak baru yang menyenangkan. Kali ini tidak seperti yang lalu, ya. Dan doakan aja supaya ini baik-baik saja dan benar-benar menjadi masa depan untuk kalian, para Taurus. Oke, sekian aja, kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.